Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bisanadinal muttasil ilal Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala. Hadis yang ke-20 masih berkenaan dengan bab sabar. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu kana bunun li Abi Talhata radhiyallahu ta'ala anhu yashtaki. Dulu putra dari Abi Talhah radhiyallahu ta'ala anhu yashtaki, sedang sakit. Fa kharaja Abu Talhah, saat itu Abu Talhah keluar, artinya ada tugas. Saat tugas, anak tadi ditinggal dalam keadaan sakit. Akhirnya faqubidus sabiyu, putra beliau wafat. Falamma raja Abu Talhata qala ma fa'ala ibni. Manakala sepulangnya dari tugas, beliau langsung menanya kepada istri beliau, orang rumah, ma fa'ala ibni, apa yang sedang dilakukan oleh putraku. Qalat Ummu Sulaim, lalu Ummu Sulaim, wahia ummus sabi, mamanya dari putra Abi Talhah tadi. Ummu Sulaim ini sebenarnya dulu beliau adalah istri daripada Malik ibn Nadar pada masa jahiliyah. Malik ibn Nadar itu merupakan walid Anas, bapaknya Sayyidina Anas, khodam Rasulillah. Falamma ja'al Islam aslamat wa aradat ala zawjiha al-islama faghadabaha wa kharaja ila Syam fahalaka fatazawwajat ba'dahu Abu Talhah. Was-sabiyyu alladhi qubida huwa min waladi Abi Talhah wa akhu Anas ibn Malik li ummihi radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi mama daripada Sayyidina Anas ini dulunya di masa jahiliyah beliau itu merupakan istri dari Malik ibn Nadar. Cuma Ummu Sulaim ini masuk Islam, terus beliau mengajak suami beliau yang bernama Malik ibn Nadar tadi, tapi sang suami enggan, pergi ke Syam, dan di Syam itu mati, wafat. Akhirnya Ummu Sulaim kawin dengan Abu Talhah. Jadi anak yang mati di dalam hadis yang diceritakan ini merupakan saudara Anas ibn Malik, cuma saudara semama, bukan saudara kandung, bukan saudara seibu sebapak. Abu Talhah bertanya kepada Ummu Sulaim, apa yang sedang dilakukan anakku? Jadi pulang dari tugas langsung ingat, langsung keganangan lawan anak saja. Dijawab oleh Ummu Sulaim, huwa askanu makana, dia sekarang lebih tenang. Bahasanya nih, supaya jangan maulah laki tadi bertambah uyuh. Datang tugas itu uyuh. Kalaunya sejujurnya benar bahasanya mati maginnya bertambah rasa uyuhnya Abu Talhah. Nah, tapi beliau membawa dengan bahasa kinayah, berdusta kada, tapi dibawa dengan ungkapan yang lebih sopan, kemudian lebih menghindarkan suami tadi supaya capeknya, lelahnya jangan bertubi-tubi. Lebih tenang dari sebelumnya, ya jelaslah lebih tenang karena mati sudah. Faqarrabat lahul asya. Nah, Ummu Sulaim menyuguhkan makan malam, fata'asya, akhirnya makan malam. Thumma asaba minha, selesai makan lalu berhubungan suami istri.
Falamma faraga, manakala sudah selesai hubungan suami istri, qalat, barulah Ummu Sulaim bercerita, waru as-sabiyya, singkatnya, wahai Abu Talha, anak kita sebenarnya sudah wafat. Jadi bersiap-siaplah untuk melakukan penguburan ataupun penanaman anak kita yang telah mati. Falamma asbaha Abu Talha, manakala waktu pagi, atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau datangi Rasulullah, fa akhbarahu, beliau ceritakan tentang kematian putranya dan kabar yang baru saja disampaikan oleh istrinya tadi. Kada langsung hamba datang tugas, tapi diberinya makan. Mbah itu pulang, mbah sudah tuntung makan, hanyar berhubungan suami istri. Pas sudah tuntung, ya kah? Hanyar Ummu Sulaim tadi menceritakan keadaan yang sebenarnya. Faqala, lalu Nabi bertanya, "Arrastumul laila?" Malam tadi apakah kamu berhubungan suami istri? Qala, "Na'am." Ya wahai Rasul. Qala, "Allahumma barik lahuma." Ya Allah, berkahilah mereka berdua. Akhirnya hubungan suami istri tadi malam ini sebab didoakan oleh Rasulullah, berkah jadinya. Fawaladat gulaman, Ummu Sulaim melahirkan satu orang anak lelaki. Faqala li Abu Talhah, lalu ujar Sayyidina Anas ibn Malik, Abu Talhah menyuruh aku, ihmilhu, wahai Anas ibn Malik, tolong bawa saudara semamakmu ini kepada Rasulullah. Dan Abu Talha bukan hanya mengirim Sayyidina Anas membawa putranya yang baru lahir saja, tidak. Wa ba'atha ma'ahu bitamaratin, serta membawa beberapa kurma. Faqala, ketika sampai Rasul bertanya, ama'ahu syai'un, apakah anak yang baru lahir ini ada sesuatu yang dibawa, dititipkan oleh bapaknya? Qala, kata Sayyidina Anas, na'am, ya, tamaratun, ada beberapa biji tamar. Fa'akhadhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha, kemudian diambil oleh Rasul, dikunyah-kunyah beliau, summa akhadhaha min fihi faja'alaha fi fis-sabiyyi. Nah, setelah tadi beliau masukkan ke dalam mulut Rasul, habis itu beliau ambil, nah beliau rasakan kepada mulut sobi tadi. Summa hannakahu, kemudian beliau tahnik, wasammahu, dan beliau beri nama anak yang baru lahir tadi itu dengan nama Abdullah. Muttafaqun alaihi. Dan diriwayat lil Bukhari, qala Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansar, ada satu orang laki-laki dari kelompok Ansar, fara'aitu tis'ata auladin, aku melihat ada 9 anak, semua mereka qad qara'ul Qur'an, mahir Al-Qur'an, yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Jadi Abdullah tadi, ya kah, akhirnya memiliki anak pulang 9 orang, ke-9-nya ahli Quran. Nah, itu barokah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil satu pelajaran tentang luar biasanya seorang perempuan itu di dalam memberikan kesabaran terhadap suaminya. Padahal kebiasaannya yang kurang kuat sabar itu ialah perempuan. Tapi di sini bisa melihat keadaan ini, suami sedang capek, lelah, datang daripada tugas,
beliau tidak langsung mengatakan hal yang sesungguhnya, tapi beliau merencanakan menyampaikan itu dengan penuh strategi. Tujuannya apa? Mengurangi duka cita suami. Nah, dari hadis ini kita bisa belajar seorang istri itu harus bisa-bisa menjaga perasaan suaminya. Kalau suaminya sedang sedih, maka hiburlah. Kalau sedang ada satu masalah, maka siapkanlah diri untuk menjadi tempat curhatnya. Dan kalaunya bisa untuk membantu, membantulah. Apakah ini berlaku untuk perempuan saja? Sama, kedua-dua pasangan harus saling bantu membantu. Wallahu a'lam bishawab.